Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swiba Karanganyar berdiri pada tanggal 15 November 1971 dengan nama awal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yang di kemudian hari berganti nama menjadi Radio Suara Intan Paribaru. LPPL Radio Swiba FM merupakan lembaga penyiaran yang berbadan hukum yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjenjang dengan Radio Republik Indonesia. Dengan tagline siaran, Swiba Radionya Karanganyar. Radio Swiba memiliki visi menjadi radio publik yang terpercaya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial masyarakat. Kami dari kelompok 1, perkenalkan aku Amelia Indah Pramadani, NIM V11230117. Aku Amara Faturhawiyah, NIM V112301. Aku Alia Amirul Rasana, NIM V112314. Dan aku Aditya Putra, NIM V112304. Baik, sekarang kita sudah dengan Bapak siapa dan di Swiba ini sebagai apa, Pak? Saya Mbah Tiar Sarip, dijabatkan sebagai Direktur Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swiba FM Karanganyar. Ya. Baik, untuk pertanyaannya langsung saja. Yang pertama itu ada profil dan praktik lobby yang akan ditanyakan oleh Ara. Baik Pak, saya mohon izin tanya ya. Yang pertama itu terkait profil, boleh dijelaskan mungkin sejarah singkat tentang Radio Swiba ini. Jadi amanat peraturan perundang-undangan dulu kalau sekarang lembaga penyiaran publik lokal Radio Swiba ini dulu namanya Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RSPD, karena regulasi tahun 2013 itu kami harus berubah nomenklatur, namanya adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swiba FM. Ini yang sejarahnya. Nah, soal pendiri ya di amanah itu karena undang-undang, ketentuan undang-undang. Dilanjut, apa jenis program yang ditawarkan dari radio ini? Jadi kami hadir itu sebenarnya sebagai corong pemerintah. Satu sisi kami sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga pemerintah, tapi kami independen. Kami ingin mengkomunikasikan dengan masyarakat umum, utamanya Kabupaten Karanganyar, bahwa pemerintah hadir, pemerintah sedang mengerjakan apa, itu biar masyarakat tahu seluruh aktivitas pemerintah. Kemudian satu sisi, bagi pemerintah, ketika ada dinamika di dalam masyarakat, itu juga pemerintah biar tahu, artinya dinamika yang terjadi di masyarakat itu pemerintah cuma bisa merespon. Nah, kami adalah di tengah memfasilitasi antara dinamika di masyarakat dan pemerintah, apa yang disampaikan hadir kepada masyarakat itu bisa nyambung. Gitu. Mungkin buat yang terakhir, siapa saja target untuk agensi ini segitu? Bagi kami adalah seluruh lapisan masyarakat, utamanya seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar, karena kami lembaga penyiaran publik bagi Kabupaten Karanganyar. Tetapi dengan teknologi yang ada, kami tidak bicara misalkan wilayah ini masyarakat kabupaten yang lain tidak boleh, boleh-boleh saja. Artinya mungkin kalau kita menjadi rujukan atau informasi ini bersifat universal, itu bisa disampaikan. Atau mungkin di samping sebagai lembaga penyiaran publik ini juga kami lembaga untuk hiburan, sehingga menembus, dan kita di teknologi itu juga ada di streaming dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, yang kedua itu ada poin praktik lobby dan negosiasi. Pertanyaannya, apa pendekatan utama yang digunakan oleh agensi radio ini dalam melakukan lobby dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintahan, sponsor, atau mitra-mitra bisnis yang lainnya?
Perlu saya sampaikan dulu bahwa kami adalah lembaga penyiaran publik lokal, Ya. non komersil. Jadi kami hadir sekali lagi adalah satu sisi adalah menyuarakan seluruh aktivitas pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Satu sisi lain, siapa yang harus kita sapa? Ya kami jangkauannya dari seluruh lapisan masyarakat, pemangku kepentingan, semuanya saja. Intinya kami mencoba untuk menyampaikan lewat penyiaran ini bahwa kami adalah sebagai media audio ini masyarakat biar tahu, ini loh, misalkan bicara tentang Hari Jadi Karanganyar. Hari Jadi Karanganyar itu besok tanggal sekian, kegiatannya adalah ini, ada lomba ini dan sebagainya. Kami woro-woro gitu kan, supaya masyarakat tahu, oh berarti saya harus berpartisipasi, cocok dan seterusnya. Lalu apa saja aspek yang sering dibahas Pak di dalam negosiasi terkait hak cipta atau distribusi konten di platform digital gitu? Sebenarnya ini sudah masuk ke, kita bicara ke ke digital. digital ya. Iya. Jadi menurut saya tidak ada, kami langsung ke digital. Jadi kami harus menyampaikan dulu bahwa kami juga harus metamorfose. Jadi dengan seluruh keberadaan ini bicara masalah alih teknologi. Dulu eranya seperti elektrik keterbatasan, sekarang harus era digital. Kami harus masuk dulu pada era itu karena tanpa kami bisa misalnya mengolah di multimedia, ada di platform di ini yang tersedia, misalkan ada TikTok, ada dan seterusnya, ada di YouTube dan sebagainya. Kami harus masuk di situ. Kalau enggak ada ketentuan, ada mungkin di lembaga pemerintah yang lain, LPPL yang di kabupaten lain tidak berpikir itu, tetapi kami harus ofensif sesuai dengan teknologi yang ada supaya tidak ditinggal oleh pendengarnya. Oke, kemudian itu ada poin tentang leadership. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pimpinan radio ini dalam mengelola tim kreatif dan penyiar-penyiarnya? Satu, jelas masalah sumber daya manusia. Kami tidak bisa bareng atau teman-teman yang sudah ada karena tidak memenuhi persyaratan ini harus saya buang, saya keluarkan. Saya enggak seperti itu. Apapun yang sudah ada itu harus di-update, supaya mereka paham tuntutannya seperti ini. Satu. Kemudian kedua, masalah anggaran. Semuanya klasik sawang. Kalau kita bicara masalah IT, butuh anggarannya besar kan gitu. Sehingga kami kalau ingin semua modernisasi ya butuh ruangan yang representatif. Alat-alat digital itu juga mahal semua. Ini butuh biaya. Ya ini persoalannya. Ya. Lalu apakah ada program pelatihan atau mentoring gitu yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas tim dalam penyiaran gitu? Rata-rata teman-teman itu adalah otodidak. Ya, otodidak karena di media ini itu kan rata-rata kan bisa didapatkan lewat otodidak. Asal dia mau belajar itu bisa mungkin lebih canggih dari di platform-platform itu bisa sangat fasih. Setidaknya bisa jangan terlalu tertinggal gitu. Masuk gitu, bagaimana mengelola itu, bagaimana kriteria-kriteria dan semua teman-teman itu paham. Jadi otodidak seperti itu. Sehingga kalau kami ada ya kami sharing, kami mencoba menghadirkan dengan lembaga yang lain atau mungkin secara personal punya teman dia punya ahli ini, kami sharing, kita undang ke sini teman-teman untuk bisa sharing. Itu cara-cara untuk mensiasati masalah penganggaran, kekurangan dan sebagainya. Kalau idealnya ya kami ngambil di S1 di multimedia, ambil kita rekrut, tetapi kan tidak seperti itu. Lalu bagaimana cara pemimpin mengevaluasi kinerja tim atau individu di radio ini? Evaluasi sebenarnya kan terlihat ketika kita mau ada target untuk ini berhasil
liputan, kualitas itu sebenarnya kami setiap saat akan selalu ngupdate terus. Artinya apa? Ketika kami misalkan saya menentukan untuk ini dapat 2 kegiatan, saya tidak puas dari 2 kegiatan, besok lagi di minggu depan coba kita tingkatkan 3 kegiatan, sampai sebatas sebenarnya secara rasional SDM teman-teman itu sampai kecepatannya kayak apa, sampai batas kemampuan ini. Artinya sebenarnya kami juga tidak terlalu menuntut, tetapi kami paham kalau bekerja serius dengan sepenuh hati, totalitas, dan itu butuh peralatan dan sebagainya, itu kami sadar harus kontrol. Tidak bisa kami menuntut terus, tetapi infrastrukturnya tidak memadai. Baik. Oke, ini pertanyaan saya dan Ara sudah selesai, dilanjutkan oleh teman-teman saya ya Pak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan terkait manajemen konflik. Itu yang pertama, jenis konflik apa saja yang sering terjadi dalam organisasi Radio Swiba ini Pak? Ya, konflik itu sebenarnya hal yang selalu ada dalam setiap organisasi, entah itu besar atau kecil. Kalau besar itu mesti lebih kompleks, kalau kecil ya sama. Kepentingan kita secara personal itu kan mesti harus disinkronkan dengan kepentingan kelembagaan, gitu kan. Mungkin ketika saya penugasan, misalkan di hari Senin, gitu, saya kebetulan ada acara, hal ini kan konflik kepentingan. Kami harus mengelola, menyadari bahwa ini hal yang penting yang harus kita prioritaskan, karena kita keterbatasan SDM lembaga kecil ini adalah bagian yang harus kita bisa dengan bijaksana mengedukasi. Gitu. Jangan dilihat benar salah, tetapi bagian kedewasaan dalam suasana kerja. Terus bagaimana proses untuk mengevaluasi yang dilakukan secara konflik terselesaikan untuk memastikan bahwa solusi yang diambil itu efektif Pak? Ya, bagi saya adalah komunikasi, karena konfliknya kan kami sederhana, hanya kebetulan misalkan ditugaskan spesialisasi dengan saya, tapi saya ada acara keluarga. Nah ini kan perbedaan kepentingan, tidak boleh terganggu karena kita misalkan soal liputan, itu kan tidak bisa, ini harus ada komitmen dari awal, itu harus dijelaskan dulu. Konfliknya sederhana lah, kalau hanya soal kepentingan siap dan tidak siap. Terus untuk selanjutnya, apa pendekatan utama yang diterapkan oleh agensi Radio Swiba ini dalam menangani konflik internal di antara tim atau staf? Proses alami, karena kami lembaga kecil ya, tidak seribet kalau lembaganya besar. Ya, konfliknya kan konflik kami hanya mungkin ya tidak besar konsekuensinya, itu kan kecil ya. Yang paling nyata itu adalah kepentingan ketika ada penugasan yang kita membutuhkan acara itu sifatnya sangat urgen, kegiatan apapun yang lebih urgen, dan kami harus merubah acara ini, tidak bisa monoton rutinitas itu. Kami harus menugaskan, ini yang cocok adalah ini. Nah, kita panggil kadang-kadang tidak siap seperti yang kita harapkan. Ya, ini yang butuh pemahaman dari semua pemangku kepentingan. Nah, ini komunikasi perorangan itu menjadi sangat penting. Untuk selanjutnya ada SWOT, dilanjutkan oleh Adit. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita masuk ke poin E ya, yang terakhir ada analisis SWOT. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kekuatan utama yang membedakan radio ini dari pesaing di industri penyiaran radio lainnya? Bahasanya jangan terlalu vulgar. Kami tidak bersaing dalam arti kompetisi itu ya. Kami lembaga penyiaran publik adalah memberikan pada publik. Kami misalkan di lembaga penyiaran publik Kabupaten Karanganyar Radio kami, tugasnya kami di Karanganyar, tidak ada kompetisinya, karena di Sukoharjo nanti yang ngurusi Sukoharjo. Kami hanya, tugas saya adalah bagaimana sebenarnya siaran kalau ini ya, di radio ini, bagaimana masyarakat Kabupaten Karanganyar bisa mendengarkan siaran kami. Selesai sebenarnya itu. Tetapi kami juga tidak puas, maunya ya kami seluruh Indonesia bisa. Ya. Itu jadi menyangkut masalah yang tadi sebenarnya sederhana. Yang berikutnya, kelemahan utama apa Pak yang dihadapi oleh Radio Swiba ini dalam operasional sehari-hari? Ya, kami sebenarnya
punya ide, banyak ide, tetapi kan semuanya butuh biaya operasional penunjang. Tidak bisa modal semangat saja. Sekali lagi masalah resources, masalah sumber dana itu bagian penting. Karena kami adalah sebuah pilihan. Apapun kalau kami terlalu sering menuntut masalah itu juga tidak bijak. Maka kita harus berpikir efisien dan efektif itu tadi. Dengan anggaran ini kami bisa mendapatkan maksimal. Kalau anggarannya lebih besar, kami harus tantangannya ya harus lebih besar lagi, kan gitu. Sehingga bisa nanti ini kurang, anggaran tambah besar, hasilnya seperti ini saja, kan nggak fair. Sehingga harus kalau tambah anggaran ya tuntutannya tambah, kan gitu. Sehingga itu adalah problemnya adalah klasik. Kami ini justru yang paling asik adalah itu, kekurangan itu bagaimana kami harus tetap eksis satu sisi lain kami harus mencoba mencari supaya idealisme itu bisa terwujud karena ada ditopang oleh resources itu masalah penganggaran. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya nomor 3, apa peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh radio ini untuk berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Ya, kami harus tetap mengupdate satu teknologi platform itu kami di media sosial kami harus hadirkan. Tanpa dengan hadir di platform-platform itu rasanya kita akan tertinggal. Era digital, Gen Z milenial itu kan juga butuh sekarang di gadget itu ya. Kami harus mulai digitalisasi. Misalkan siaran radio kok harus bawa radio besar itu nggak lucu, maka kami harus di dalam aplikasi itu sehingga kalau pengen ada acara teman-teman yang nanti mengisi kontennya adalah remaja, kalau remaja pengen lihat bahwa radio ditertawain, nah maka cuma cukup di download itu di aplikasi akan di HP bisa mendengarkan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Pak, apa ancaman terbesar yang dihadapi radio Suiba ini dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat ini? Ya, kami tidak boleh tertinggal masalah teknologi. Kami harus tetap eksis bagaimana bisa adaptable dengan suasana yang ada. Tuntutan zaman, kalau enggak ya seperti orang di laut, anda bisa terena ya kamu tenggelam. Kalau pengen ya coba tanpa misalnya ada bambu, kita ambil bambu, bagaimana ya harus bisa. Kalau enggak ya akan telan oleh massa. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, nomor 5, bagaimana agensi Radio Suiba ini memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada? Teori SWOT nih. Ya, kami apapun harus sharing dalam skala kecil. Kami mengelola dengan teman-teman lewat grup. Jadi kalau kita bicara formal secara personal seperti ini kan waktunya kan tidak cukup. Sekarang kita juga ada main grup gitu ya, di grup WA atau apa. Itu juga kalau ada masalah, ada informasi update yang mungkin tidak pernah terduga sama sekali, maka harus di-share lewat grup gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu tuntutan kehidupan. Jadi kalau jam 1 besok pagi ada acara ini, aku belum baca, tidak bisa alasan itu. Kalau alasannya cuma aku belum baca, belum siap masuk di lembaga ini, tidak cocok, jadi beban. Sehingga kami bagaimana mengoptimalkan ya kami dengan ini tidak perlu rapat setiap hari, tetapi lewat grup ini adalah bagaimana ide-ide itu muncul di situ. Saya juga sama, sharing di situ, muncul direspon, silakan jawab. Kalau tidak setuju, sudah pakai sederhana kan. Untuk pertanyaannya mungkin dari kami cukup sampai sini Pak dengan 5 poin berikut tadi. Sebelumnya kami banyak terima kasih sama Bapak Bahtiar atas waktu dan kesempatan ini sudah meluangkan buat kami ini, dan kami banyak mohon minta maaf kalau pertanyaan kami ada yang kurang berkenan atau kata-kata kami yang salah. Sekiranya kami mohon maaf ya Pak. Ya, sama-sama. Sukses selalu kalian dalam hal meniti karir. Jadi ambillah sisi positif
dari semua yang ada keterbatasan ini. Teori semuanya harus dilaksanakan, tidak hanya teori saja, tetapi harus dilaksanakan. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.